Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia, Tuhan semesta alam, dan biarlah kita sekalian berkata, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat, mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang patut untuk kita sembah dan puji. Perbuatannya dahsyat dan ajaib, kasih-Nya melebihi tingginya langit dan dalamnya lautan. Tidak ada yang dapat menandingi keberadaannya. Dia Tuhan semesta alam. Mari kita bersama-sama katakan, Kuniani, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Jemaat, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan itu. Bersyukurlah untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukur untuk penyertaannya dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Bersyukur untuk kekuatan yang diberikannya sehingga sampai hari ini kita masih melangkah di dalam iman dan pengharapan kepadanya. Bersyukurlah untuk semua perbuatannya yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari secara pribadi kita datang menghadap Tuhan dan menaikkan syukur kita kepadanya. Jemaat, hanya oleh kasih karunia-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Allah murka terhadap dosa. Dia benci kejahatan, kefasikan, dan Dia benci berbagai-bagai rupa dosa. Jika saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadap Dia, ini adalah kasih karunia-Nya. Berdoalah, mohonkanlah belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan-Nya. Sesali dan ratapi segala yang kita buat yang tidak berkenan kepadanya. Tinggalkan semuanya itu dan berbaliklah ke jalan Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan secara pribadi, mengaku dosa dan memohonkan pengampunan-Nya. Tuhan, inilah keberadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Semua yang ada di dalam hati kami, apa yang kami lakukan tiap-tiap hari, semuanya itu Engkau ketahui, ya Tuhan. Kalau kami masih dapat berseru dan memanggil Engkau dengan sebutan, Ya Allah, ya Bapa, kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk semua yang baik yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami membenahi diri kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Sambutlah syukur kami kepadamu, ya Tuhan. Dan terimalah pengakuan dosa kami dan ampunilah kami, ya Tuhan. Sebab kami telah berdoa di dalam nama Anak Domba Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada kita sekalian yang dengan hati yang hancur, dengan penyesalan dan malu mengakui dosa, dan berjanji untuk berpaling dari dosa, maka sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada kita bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, percayalah bahwa kemuliaan Tuhan nyata di tengah badai. Dia ada di tengah gelombang hidup kita. Tuhan ada di saat kita hadapi berbagai cobaan.
Mari dengan iman dan keyakinan yang sungguh, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian kemuliaan di tengah badai. Di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan naikkan pujian dari NKB nomor 49. Tak ku tahu hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang akan datang dalam hidup kita.
Tetapi kita tahu dengan pasti Tuhan memegang hari esok. Dia Tuhan kita yang berdaulat dan berkuasa untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan itu cukup untuk kita terus melangkah maju, menjalani hidup kita. Setelah pujian ini selesai kita naikkan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. NKB 49, tak ku tahu kan hari esok. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Badai Pasti Berlalu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menghibur kita, menguatkan kita dan mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah badai yang sementara melanda hidup kita, sampai nanti badai itu berlalu dari kehidupan kita. Kita naikkan pujian Engkaulah Perisaiku untuk menyambut firman Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Badai Pasti Berlalu. Saudara, nats firman Tuhan terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat 6, mari kita berdoa. Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Allah yang berdaulat atas alam semesta, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami umat-Mu, di tengah-tengah ibadah yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menolong hati kami, Tuhan menolong pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada saat ini, sungguh-sungguh dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kebenaran firman Tuhan itu membuat kami cakap memandang hidup ini, menyikapi berbagai situasi hidup yang Engkau izinkan kami alami. Tolong kami semua, supaya kami dapat berkonsentrasi dengan baik mendengarkan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, dalam segala kelemahan Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi, Tuhan topang dan Tuhan tolong, supaya cakap dan mampu mengajarkan firman-Mu seperti yang Engkau maksud. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami dan yang akan terus menopang hidup kami, kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama mulai dari judul perikop 2:3. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang Tuhan kasihi, badai pasti berlalu, tema kita saat ini. Saudara, saya mencoba untuk memahami arti istilah badai, kata badai dari berbagai sumber yang saya dapatkan. Badai dalam bahasa Inggris storm artinya angin ribut, angin topan, ribut, keributan, atau
semburan. Badai adalah cuaca yang ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai pada badai pasir debu. Badai bukan angin ribut yang biasa, tapi badai merupakan angin ribut yang luar biasa. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, badai diartikan sebagai angin kencang yang menyertai badai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba, berkecepatan tinggi sekitar 64 sampai 72 knot. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, berdasarkan arti dari beberapa sumber yang saya dapatkan, maka kita dapat memberikan arti kepada kata badai ini dikaitkan dengan tema kita pada saat ini. Maka badai yang dimaksud adalah suatu keadaan yang ekstrim, suatu keadaan yang tidak biasanya, satu keadaan yang memporak-porandakan suatu keadaan yang dulunya tenang, satu keadaan yang mengejutkan karena terjadi secara tiba-tiba dan kebanyakan orang tidak siap untuk menghadapinya. Saudara, badai corona yang mengguncang dunia sejak akhir tahun lalu telah menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, menimbulkan kecemasan dan duka cita yang mendalam. Badai corona yang begitu mencekam kehidupan manusia saat ini, yang telah menelan korban jiwa puluhan ribu di seluruh dunia. Saya kira tanpa saya jelaskan panjang lebar, saudara tentu sangat mengerti situasi dan keadaan kita saat ini. Inilah badai yang sedang kita hadapi. Dan kita percaya bahwa tidak ada badai yang abadi. Setiap badai apapun pasti akan berlalu. Saudara, badai corona telah menjadi badai bagi semua orang. Bagi semua lapisan masyarakat, bagi semua bangsa, bagi semua umat manusia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menghadapi dampak dari badai corona. Entahkah dia orang yang kaya atau miskin, ataukah dia pejabat, mungkin juga petani, terpelajar atau orang yang tidak terpelajar, orang ateis maupun orang beriman. Semua lapisan masyarakat, semua orang tanpa terkecuali diserang oleh badai corona ini dengan berbagai dampak yang ditimbulkan. Saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa siapapun kita itu sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa badai ini dengan berbagai dampaknya tidak akan menimpa kita. Mungkin saudara adalah orang yang memiliki jabatan yang strategis. Mungkin saudara memiliki banyak harta. Bisa jadi saudara punya satu kedudukan yang menurut banyak orang itu kedudukan yang tinggi. Barangkali saudara adalah pribadi yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, atau mungkin di tengah-tengah jemaat kita. Bisa jadi saudara adalah orang yang sangat pintar. Saudara punya banyak koneksi. Saudara punya banyak keahlian dan potensi-potensi yang luar biasa. Tapi ingat, semua keadaan kita sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa badai corona ini dengan semua dampak yang ditimbulkan tidak akan menerpa kehidupan kita.
semua orang diminta untuk di rumah saja, karena semua orang dapat terpapar badai corona. Jemaat yang Tuhan kasihi, percayalah bahwa tidak pernah ada badai yang abadi, yang terus-menerus mengamuk dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun tanpa berhenti. Pada satu titik tertentu, badai pasti berlalu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, apa yang harus saya dan saudara lakukan dalam menghadapi badai ini? Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi badai ini sampai badai ini berlalu. Saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita dan memperhatikan nats yang telah kita baca tadi. Jangan menutup Alkitab yang ada di tangan saudara, karena kita akan mempelajarinya mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pertanyaan bagi kita sekali lagi, apa yang harus saya dan saudara lakukan dalam menghadapi badai ini? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa secara intensif. Mari kita perhatikan ayatnya yang keempat, Mazmur 126. Ayat 4a tertulis demikian. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Saudara, ketika kita membaca ayat 4, mungkin kita akan bingung, oleh karena pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari teks kita ini menjelaskan bahwa keadaan mereka telah dipulihkan oleh Tuhan. Mengapa pada ayat 4 mereka harus berseru-seru lagi memohon kepada Tuhan untuk dipulihkan? Saudara, Mazmur 126 ini sebenarnya dilatar belakangi oleh peristiwa pembuangan ke Babel. Jadi ketika bangsa Israel ditawan dan dibuang ke Babel, bangsa Israel sungguh-sungguh merasakan satu keadaan yang penuh dengan tekanan, satu keadaan yang penuh dengan penderitaan. Mereka dijajah oleh bangsa Babel, berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh bangsa kita. Bangsa kita dijajah di negeri kita sendiri, tetapi bangsa Israel, mereka dijajah di negeri lawan. Mereka dibawa, mereka ditawan, lalu mereka dijajah di Babel. Saudara, penderitaan yang dialami dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel di Babel betul-betul membuat mereka tidak berani berharap bahwa keadaan mereka akan berubah. Mereka betul-betul menderita. Mereka sangat merasakan penderitaan yang dalam. Mereka menderita secara fisik. Mereka menderita secara batin. Mereka tidak melihat bahwa ada pengharapan sama sekali untuk mereka. Mereka telah menaruh di dalam hati mereka bahwa sampai akhir hidup mereka, mereka akan tetap berada di Babel. Mereka akan tetap berada di dalam pembuangan. Mereka akan menutup mata mengakhiri usia dalam penderitaan yang luar biasa. Dengan demikian, saudara, mereka telah pasrah dalam menanggung penderitaan. Mereka sama sekali tidak berani bermimpi bahwa keadaan mereka akan dipulihkan. Makanya saudara,
ketika ternyata Tuhan betul-betul memulihkan keadaan mereka, Tuhan membebaskan mereka dari Babel, Tuhan membawa mereka pulang ke Israel, mereka merasa bahwa itu suatu hal yang sama sekali tidak masuk akal. Mereka merasa bahwa itu sesuatu yang ajaib, yang dulu mereka tidak mampu untuk memikirkan. Itulah sebabnya ketika kita baca ayat 1 sampai ayat 3, dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Perhatikan saudara. Jadi ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, ketika Tuhan melepaskan mereka dari penderitaan, dari tekanan hidup yang luar biasa yang mereka alami, mereka katakan keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak punya pengharapan. Mereka tidak berani bermimpi bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Tapi saudara, itu yang Tuhan lakukan kepada mereka. Saudara, di tengah-tengah badai hidup yang mereka rasakan, mereka merasakan badai hidup yang tidak biasanya. Mereka merasakan badai hidup yang mustahil untuk dipulihkan. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memulihkan mereka. Tetapi saudara, perhatikan. Katanya Tuhan telah memulihkan keadaan mereka. Telah membebaskan mereka dari Babel. Ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskannya. Sampai mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersukacita. Ayat yang ketiga. Lalu mengapa saudara? Pada ayat yang keempat, mereka harus berteriak. Mereka harus berseru-seru lagi kepada Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Saudara, ternyata setelah badai pertama berlalu, mereka mengalami sukacita yang besar beberapa waktu lamanya. Mereka dengan penuh sukacita berjalan kembali ke Israel, menuju tanah air mereka. Tapi rupa-rupanya badai hidup yang lain datang menerpa kehidupan mereka. Setibanya mereka di tanah airnya, mereka melihat bahwa tembok mereka runtuh. Padahal saudara tahu, tembok merupakan lambang perlindungan satu bangsa. Tembok merupakan lambang harga diri suatu bangsa. Dan ini bukan penderitaan yang biasa. Ketika mereka mendapati bahwa tembok mereka runtuh, mereka kembali mengalami penderitaan yang tidak lebih ringan dari apa yang pernah mereka alami ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Kenapa saudara? Karena mereka akan sangat mudah diserang oleh musuh. Dan mereka sedang tidak siap. Mereka betul-betul secara fisik, secara mental, mereka sedang tidak siap diserang lagi oleh bangsa lain. Mereka sedang tidak siap berperang. Mereka sedang tidak siap untuk menghadapi serangan. Dan mereka sangat tertekan. Tidak mudah bagi mereka untuk membangun kembali tembok itu segera. Saudara, saudara lihat bahwa kehidupan bangsa Israel
yang baru saja merasakan kelegaan bebas dari tawanan. Kemudian mereka diperhadapkan lagi dengan badai yang baru. Mereka bersiap-siap lagi untuk dihajar, untuk diperangi, untuk dikalahkan oleh bangsa lain, karena mereka tidak punya tembok perlindungan. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Semakin dalam mereka berjalan menyusuri tanah air mereka. Mereka mulai memasuki kota-kota mereka. Dan mereka terpana lagi dalam tekanan yang semakin menjadi-jadi. Ternyata mereka melihat bahwa kota mereka luluh lantak. Dan yang membuat mereka semakin merasakan penderitaan yang dalam ialah bait Allah mereka telah rata dengan tanah. Saudara, inilah puncak dari kehancuran mereka. Inilah puncak dari tekanan mereka. Kenapa, saudara? Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah. Saudara, bayangkan kalau terjadi bangsa lain tiba-tiba menyerang mereka di tengah-tengah situasi tanpa perlindungan tembok. Lalu Allah tidak hadir di tengah-tengah mereka. Padahal satu-satunya pengharapan bagi mereka di tengah-tengah penderitaan adalah kehadiran Allah. Oh saudara, ini bukan tekanan yang biasa. Ini bukan badai yang biasa. Mereka betul-betul hancur. Mereka betul-betul merasa sangat jauh dari Allah. Mereka betul-betul merasa bahwa hidup mereka telah berakhir. Mereka mengalami penderitaan jasmani dan penderitaan spiritual yang luar biasa. Barangkali perasaan mereka, situasi mereka, keadaan mereka, kalau saudara merasa bahwa badai corona ini merupakan badai yang membuat saudara sangat menderita, begitulah kira-kira rasa yang sama yang dialami oleh bangsa Israel. Kita kembali ke Alkitab. Saudara kembali melihat ayat yang keempat. Mereka berseru kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Jadi saudara mengerti sekarang konteksnya. Mereka telah dipulihkan oleh Tuhan dalam tawanan di Babel. Lalu mereka menuliskan ayat 1 sampai ayat yang ketiga melalui tangan Ezra. Kemudian mereka menghadapi badai selanjutnya. Lalu mereka berseru lagi pada ayat yang keempat. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Saudara, seruan mereka, pulihkanlah, itu menggunakan tata bahasa imperatif. Imperatif sebenarnya adalah perintah. Dan saudara mungkin bingung, kok bisa-bisanya ya bangsa Israel itu memerintahkan kepada Tuhan? Karena tata bahasanya imperatif. Seakan-akan mereka perintahkan, Tuhan, pulihkan keadaan kami. Saudara, sebenarnya penulis Ezra menggunakan tata bahasa imperatif untuk menunjukkan betapa doa mereka merupakan doa yang intensif. Satu doa, satu permohonan yang tegas yang mereka serukan kepada Tuhan dengan penuh iman, yang menyatakan bahwa mereka tidak henti-hentinya berdoa. Mereka sungguh-sungguh berseru secara intensif kepada Tuhan, berseru secara terus-menerus, berseru secara tekun kepada Tuhan. Itulah sebabnya Ezra menggunakan tata bahasa imperatif untuk kata pulihkanlah. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka satu bagian dari perjanjian baru di dalam
Lukas pasal yang ke-18. Mari kita buka Lukas pasal 18. Kita akan melihat arti intensif, berdoa secara intensif yang dilakukan oleh bangsa Israel. Baik, Lukas pasal 18, saya akan membacakan beberapa bagian dari pasal ini. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, saudara perhatikan ada beberapa kata yang perlu untuk kita pelajari. Saudara lihat ayat 1, tujuan dari perumpamaan ini, tujuan dari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini adalah mendorong murid-muridnya. Untuk apa saudara? Dikatakan di sana, untuk mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tujuan perumpamaan ini, Yesus ingin menegaskan kepada mereka supaya mereka berdoa dengan tidak jemu-jemu. Harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lalu saudara perhatikan, ada beberapa kata yang digunakan di sana. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa janda itu selalu datang. Ayat yang kelima dikatakan terus saja ia datang. Lalu ayat 1, dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, frasa-frasa ini memberikan satu penegasan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus mengharapkan, Tuhan Yesus menginginkan supaya murid-muridnya berdoa dengan tidak bosan, tidak jemu, tidak menjadi malas, tidak menjadi tawar hati. Lalu kata tidak jemu-jemu, selalu datang, terus saja datang. Frasa ini memberikan pengertian bahwa setiap kali wanita itu teringat akan masalahnya, dia datang kepada hakim itu. Nah, kaitannya dengan kita, kaitannya dengan bangsa Israel, dari apa yang kita bahas tadi, dikatakan bahwa mereka berdoa secara intensif, pulihkanlah keadaan kami. Jadi ketika mereka teringat kondisi mereka, mereka teringat tembok mereka, mereka teringat bait Allah mereka, mereka selalu datang bergumul, berdoa, berseru.
Setiap mereka teringat pergumulan mereka, mereka datang berdoa. Setiap kali mereka teringat masalah mereka, mereka datang berdoa. Setiap kali mereka teringat akan tekanan hidup mereka, mereka datang dan berdoa. Itu artinya saudara, berdoa secara intensif yang dinyatakan oleh janda yang ada dalam Lukas pasal 18. Jadi saudara, seharusnya ketika hati kita sesak oleh pergumulan, kita harus berdoa. Ketika hati kita menjadi berat oleh pergumulan, kita harus berdoa. Ketika hati kita menjadi sedih karena pergumulan, kita harus berdoa. Ketika hati kita menjadi sangat tertekan oleh pergumulan, kita harus berdoa. Ketika hati kita menjadi gelisah oleh karena pergumulan, kita harus berdoa. Ketika kita menjadi kacau, menjadi tawar hati oleh karena pergumulan, kita harus berdoa. Ketika kita berduka cita oleh pergumulan, kita harus berdoa. Itulah artinya berdoa secara intensif. Jadi ketika bangsa Israel berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, itu mereka lakukan secara berulang-ulang kali. Mereka lakukan secara terus-menerus. Mereka lakukan dengan tidak menjadi bosan. Mereka lakukan dengan tidak menjadi jemu. Mereka lakukan tanpa berpikir bahwa Tuhan bosan mendengar doa mereka. Mereka lakukan tanpa berpikir bahwa Tuhan menjadi jemu dengan permohonan mereka. Saudara, ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang mengatakan kepada Tuhan bahwa kita mempercayainya. Ketika kita sedang berdoa, sebenarnya kita sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Ketika kita sedang berdoa, sebenarnya kita sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan dan mempertaruhkan hidup kita kepadanya. Saudara, berdoa artinya mempercayai Dia yang menjadi tujuan doa kita. Siapa tujuan doa kita? Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa kita berdoa? Bukankah kepada Yahweh, pencipta semesta alam, penguasa jagat raya, pengendali kehidupan, dan badai corona ada di dalam kendali Yahweh, Allah Tuhan kita. Saudara, saya ingin bertanya, saudara jawab sungguh-sungguh. Sudahkah saudara berdoa secara intensif dalam menghadapi badai ini? Sudah berapa kali saudara berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan agar badai ini berlalu? Sudah berapa kali saudara menangis memohon belas kasihan Tuhan agar badai ini segera berlalu? Sudah berapa kali saudara sujud dengan hati yang hancur memohon kepada Tuhan agar badai ini segera berlalu? Atau jangan-jangan saudara sudah menjadi jemu berdoa? Atau jangan-jangan hati saudara sudah menjadi bosan berdoa? Atau jangan-jangan hati saudara sudah menjadi lelah untuk berdoa? Bahkan mungkin saudara sudah tidak mau berdoa sama sekali. Saudara, ingat, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan dalam Lukas pasal 18 ayat 1 menjelaskan dengan tegas, tujuannya satu, supaya kita harus berdoa. Harus berdoa. Harus berdoa.
dengan tidak jemu-jemu. Ketika hati saudara merasa tertekan, berserulah kepada Tuhan. Katakan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika hati saudara merasa gelisah, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika hati saudara didera oleh ketakutan, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika hati saudara dipenuhi dengan kebingungan, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika hati saudara mulai kecut, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika hati saudara mulai tawar, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika saudara merasa tidak berdaya, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika saudara merasa sangat menderita, berserulah kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ketika saudara merasa putus asa, berserulah, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Kalau saudara merasa sangat berat hati, berserulah kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Kalau saudara merasa putus asa dan tidak ada pengharapan lagi, berserulah kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang mempermainkan kita. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang iseng. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa, percayalah bahwa Tuhan tidak sedang bercanda. Ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berdoa, percaya saudara bahwa Tuhan telah mempersiapkan seluruh keberadaannya untuk mendengarkan doa-doa kita, untuk memperhatikan doa-doa kita, untuk menjawab doa-doa kita. Karena itu, jangan berhenti berdoa sampai badai ini berlalu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan untuk kita jawab, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai ini? Pertama, berdoa secara intensif. Yang kedua, kita harus berpikir secara positif. Mari kita kembali ke Alkitab kita, bagian yang kita baca tadi, Mazmur pasal 126. Saudara perhatikan pada ayatnya yang keempat-B. Perhatikan ayat yang keempat-B. Di sana dikatakan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Perhatikan frasa ini saudara. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara, istilah batang air kering mungkin kebanyakan saudara tidak mendapatkan gambaran ya. Kebanyakan saudara mungkin karena tinggal di kota, tetapi kita di Sorong, kita tahu bagaimana kalau kita mengalami musim panas ya, sulit air. Nah, saya memberikan sedikit gambaran tentang batang air. Dulu saya pernah melayani di Grobogan, Jawa Tengah, di tengah-tengah hutan jati, dan di sana sulit air. Jadi ketika musim kemarau, masyarakat di desa kecil itu kehabisan air, lalu mereka akan pergi ke sungai kecil mereka yang telah menjadi kering itu.
Kemudian mereka akan menggali di pinggiran sungai itu. Mereka akan menggali sekitar 1 atau 2 meter. Nah, kemudian akan ada air tergenang di sana sedikit saja. Nah, seperti itulah gambaran batang air kering. Jadi saudara bisa membayangkan bahwa keadaan yang mereka pakai di sini adalah tentang pertanian, dan mereka meminta Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti memulihkan batang air, sesuatu yang sulit untuk dipikirkan bahwa itu akan muncul air begitu. Lalu istilah yang kedua yang perlu kita lihat adalah tanah Negeb. Nah saudara, saya membaca literatur tentang tanah Negeb. Tanah Negeb ini terletak di sebelah timur, dan ternyata tanah Negeb ini adalah tanah yang kering dan tandus. Seorang teolog menuliskan dalam artikelnya bahwa tanah Negeb ini adalah tanah yang paling tandus yang mungkin bisa disetarakan dengan Ethiopia pada zaman Ethiopia itu mengalami kekeringan. Jadi tidak ada seorang pakar pertanian pun, sepakar apapun dia, yang mampu membuat tanah Negeb ini dapat ditanami. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gambaran bahwa tanah Negeb ini betul-betul tanah yang mustahil untuk ditanami. Tetapi lucu saudara, lucu bahwa bangsa Israel melalui Ezra, ketika mereka berseru kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, mereka kok justru menggunakan tanah Negeb sebagai tempat yang mereka pakai untuk menyatakan keadaan mereka. Sebenarnya lebih baik mereka menggunakan istilah tempat-tempat lain yang ada di Israel yang menggambarkan tentang keadaan yang subur. Misalnya Bukit Hermon, misalnya Gunung Libanon yang menghasilkan kayu-kayu sanobar dan sebagainya. Tempat-tempat yang subur. Seharusnya mereka mengambil contoh tempat-tempat itu. Tetapi kenapa mereka justru memohon Tuhan memulihkan keadaan mereka seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Tanah Negeb yang kering, yang tidak mungkin seorang pun mampu membuatnya menjadi tanah yang subur. Nah saudara, disinilah kuncinya. Luar biasa bangsa Israel di tengah-tengah badai yang mereka alami. Mereka bukan hanya berdoa secara intensif, tetapi yang kedua, mereka berpikir positif. Sekalipun mereka tahu secara nyata bahwa tanah Negeb tidak mungkin dipulihkan, tetapi karena mereka punya pengalaman bersama dengan Yahweh di Babel, bagaimana ketika mereka sama sekali tidak mampu bermimpi dilepaskan dari Babel, tetapi Tuhan melakukannya. Pengalaman ini membuat mereka menghadapi badai ini dengan sikap positif. Di Babel mereka merasa tak mungkin dipulihkan, tetapi mungkin bagi Yahweh, dan Yahweh telah melakukannya. Sehingga pengalaman itu membuat mereka memandang tanah Negeb yang kering, tanah yang tak sanggup disuburkan oleh pakar pertanian sepakar apapun. Tapi mereka tahu, mereka percaya, mereka yakin di tangan Yahweh segala sesuatu mungkin terjadi. Itulah sebabnya mereka didorong untuk berpikir positif.
Saudara, apa arti berpikir positif? Berpikir positif artinya cara berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, maupun untuk keadaan lingkungan. Sehingga tidak berputus asa dan dalam keadaan yang penuh pengharapan, mampu untuk mencari solusi di tengah-tengah keadaan yang penuh tekanan. Itu artinya berpikir positif. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, positif artinya satu pikiran yang membangun. Jadi kalau berpikir positif artinya memiliki pikiran-pikiran yang membangun. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bagi mereka, seperti Yahweh sanggup memulihkan keadaan mereka di Babel, maka Yahweh akan sanggup melakukan untuk keadaan mereka sekarang di tanah air mereka. Mereka adalah orang-orang yang berpikir positif, dan pikiran positif itu muncul oleh karena penilaian mereka, pemahaman mereka tentang siapa Tuhan, tentang siapa Yahweh. Saudara, berpikir positif itu sangat penting dalam menghadapi badai yang sekarang ini kita hadapi. Orang yang berpikir positif akan menghasilkan hormon endorfin yang membuat imun tubuh makin meningkat. Nah, jadi kita pasti sulit terpapar corona, ya, karena daya tahan tubuh menjadi kuat. Orang yang berpikir positif akan menghasilkan ketenangan batin dan jauh dari stres. Kita tahu bahwa kebanyakan orang yang mengalami sakit fisik didahului oleh sakit jiwa, stres, sehingga mudah diserang oleh penyakit. Nah, orang yang berpikir positif mampu bersukacita dan bergembira sekalipun di tengah badai. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa hati yang gembira adalah obat bagi semua penyakit. Saudara, coba kita renungkan kembali kehidupan kita. Coba saudara renungkan kembali kehidupan saudara. Ada berapa banyak pengalaman rohani saudara bersama dengan Tuhan? Ada berapa banyak mujizat yang berlaku atas kehidupan saudara yang dilakukan oleh Tuhan? Bagaimana tangan Tuhan yang kuat memelihara kehidupan saudara dan keluarga? Bagaimana tangan Tuhan yang kuat menopang saudara dan keluarga sampai hari ini? Bagaimana di tengah-tengah tekanan hidup, tangan Tuhan menolong dan mendatangkan kelegaan? Saudara dan keluarga, saya dan keluarga, kita semua bersama keluarga kita ada sampai hari ini. Itu bukti bahwa Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pengalaman bersama dengan Tuhan sebenarnya cukup bagi kita untuk mengembangkan pikiran-pikiran yang positif ketika kita menghadapi badai corona saat ini. Saudara, orang yang berpikir positif selalu berkata ada harapan. Orang yang berpikir positif selalu berkata ada jalan keluar. Orang yang berpikir positif selalu berkata ada solusi. Orang yang berpikir positif selalu berkata ada pertolongan. Orang yang berpikir positif selalu berkata ada campur tangan Tuhan. Orang yang berpikir positif selalu berkata semua akan teratasi. Orang yang berpikir positif selalu berkata semua bisa dihadapi. Orang yang berpikir positif selalu berkata semua bisa aku tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara.
Orang yang berpikir positif selalu berkata, semua pasti akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, orang yang berpikir positif selalu melihat segala sesuatu dengan iman. Dan orang yang berpikir positif, dia akan selalu melihat dengan iman bahwa ada kesempatan di tengah kesulitan. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada jalan keluar sekalipun di tengah-tengah kebuntuan. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada kekuatan di tengah kelemahan. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada kesembuhan di tengah-tengah sakit penyakit. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada kelegaan sekalipun di tengah-tengah tekanan. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada pengharapan sekalipun di tengah-tengah keputusasaan. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa ada perlindungan sekalipun di tengah-tengah ancaman. Orang yang berpikir positif pasti selalu bisa melihat dengan iman bahwa ada anugerah di tengah-tengah penghukuman. Orang yang berpikir positif selalu melihat dengan iman bahwa pasti ada ketenangan sekalipun di tengah-tengah badai. Orang yang berpikir positif selalu akan melihat dengan iman bahwa Tuhan sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Saudara, jujur, terkadang kita terlalu fokus pada badai sampai kita lupa pada berkat yang Tuhan berikan. Kadang kita terlalu fokus kepada krisis yang kita hadapi sampai kita lupa kepada rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kadang kita terlalu fokus kepada masalah yang kita hadapi sampai kita lupa pada anugerah Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Kadang kita terlalu fokus kepada penderitaan yang kita alami dan kita lupa pada pertolongan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kadang kita terlalu fokus kepada penderitaan yang kita alami sampai kita menjadi lupa kepada pemberian, kepada semua yang Tuhan lakukan, kepada semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari saudara, mari kita kembangkan cara berpikir positif dan memandang badai ini dengan iman bahwa badai pasti berlalu. Karena Tuhan pasti buka jalan. Saudara mungkin ingat lagu ini ya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Perkatakan lagu ini saudara. Mari kembangkan cara berpikir positif. Pandang segala sesuatu dengan iman. Katakan Tuhan pasti buka jalan. Saudara, yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi badai ini? Yang pertama, berdoa secara intensif. Yang kedua, berpikir secara positif. Dan yang ketiga, bertindak secara proaktif. Mari kita kembali ke Alkitab kita. Ayat 5 dan ayat 6 tertulis demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terpuji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan istilah menabur. Ya, istilah menabur di sana dipakai 2 kali pada ayat 5 dan ayat yang ke-6. Istilah ini menggunakan tata bahasa partisip. Partisip artinya sedang. Jadi ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang berpikir positif, ketika itu juga mereka sedang menabur. Jadi partisip artinya di tengah-tengah setiap kondisi yang mereka alami, mereka tidak berhenti melakukan sesuatu. Nah, dalam konteks ini mereka menggambarkan bahwa mereka adalah petani. Petani yang menabur di tanah tandus. Petani yang menabur di tanah Negeb. Saudara, ketika mereka melihat tanah Negeb, mereka berpikir positif bahwa di tangan Yahweh tanah Negeb dapat diubahkan, dipulihkan sehingga menjadi tanah yang subur. Dan mereka tidak hanya berpikir positif bahwa situasi hidup mereka akan baik-baik saja, tetapi mereka bergerak, mereka bertindak, sekalipun ruang gerak mereka mungkin terbatas oleh karena situasi badai yang mereka alami. Tetapi tanah Negeb yang tandus tidak membuat mereka duduk-duduk saja sambil menangis memandang tanah yang tandus itu. Tidak. Tapi firman Tuhan jelaskan, mereka sedang menabur. Lalu istilah yang kedua yang digunakan adalah berjalan maju, ayat yang ke-6. Jadi mereka bukan hanya duduk-duduk dan menangisi hidup mereka. Mereka bukan hanya duduk-duduk meratapi tanah Negeb yang kering, tetapi mereka berdoa secara intensif. Mereka berpikir positif dan mereka bertindak proaktif. Mereka terus menabur, mereka berjalan maju. Kata yang digunakan di sana adalah tidak berhenti. Forward. Setiap hari mereka bergerak maju. Continue. Jadi saudara, sekalipun mereka sambil menangis, ayat yang ke-5 dikatakan mereka mencucurkan air mata. Ayat yang ke-6 dikatakan mereka menangis. Jadi dari bahasa aslinya, saudara, kata menangis pada ayat 5 itu tears, ya, air mata. Dan menangis pada ayat ke-6 itu mengandung arti bukan hanya berkaca-kaca matanya seperti ayat 5, tetapi bercucuran air mata. Orang Ambon bilang air mata tumpah balandong. Nah saudara, jadi ketika mereka menabur, mereka mulai dengan mata yang berkaca-kaca. Karena menatap tanah yang sementara mereka taburi sebagai tanah yang tandus. Lalu mereka tidak berhenti, mereka continue melakukannya, mereka tidak berhenti, mereka tidak mandek, mereka terus berjalan maju sampai air mata mereka bukan lagi berupa mata yang berkaca-kaca, tetapi berupa cucuran air mata. Mereka terus berjalan maju, mereka terus menabur benih, mereka terus melakukan tindakan proaktif. Saudara, arti proaktif yaitu tidak pernah berhenti betapapun sulit kenyataan yang dihadapi. Selalu mencari celah yang dapat diterobosi, melakukan sesuatu
sehingga badai dapat dihadapi sampai badai berlalu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saat ini kita diperintahkan di rumah saja. Tetapi bukan berarti bahwa di rumah saja kita tidak dapat melakukan apa-apa. Orang yang bertindak proaktif, dia tidak pernah bisa dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Mungkin benar ruang gerak kita menjadi terbatas, tapi bukan berarti bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa. Benar ruang gerak kita terbatas, tapi bukan berarti kita tidak dapat melakukan sesuatu. Orang yang bertindak proaktif adalah orang yang tidak pernah dipengaruhi oleh kondisi, oleh badai, semenggelora apapun badai itu. Orang yang bertindak proaktif adalah orang yang semangatnya tidak lekang oleh hujan dan tidak menjadi lapuk oleh karena panas. Ciri-ciri orang yang proaktif adalah orang yang tidak pernah menyerah, never give up. Dia tidak pernah menyerah pada keadaan, karena dia selalu percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang tak mungkin dilakukan. Saudara, orang yang proaktif, dia tidak pernah mengenal istilah mundur. Yang ada dalam kamus hidupnya adalah bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju. Tidak pernah menjadi putus asa. Selalu punya pengharapan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Nyanyikan lagu ini, saudara. Saudara, dampak dari badai corona memang sangat kompleks. Kehidupan sepertinya menjadi lumpuh. Kemungkinan juga akan terjadi krisis ekonomi. Kehidupan mungkin akan menjadi semakin sulit. Banyak orang mungkin akan pasrah dan menerima kenyataan ini lalu berkata, mau apa lagi? Rasanya tidak ada yang dapat dibuat. Keadaan ini benar-benar membuat kita putus asa. Tapi, apakah itu berarti bahwa kita harus berhenti untuk menjalani hidup ini? Ingat saudara, hidup belum berakhir. Saudara dan saya masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan sampai hari ini. Hidup belum berakhir. Ingat, bangsa Israel tahu Negeb itu tandus, tapi mereka terus bergerak maju menabur dengan bercucuran air mata. Saudara, mereka tahu tanah itu tidak memberikan harapan apa-apa, tapi mereka tidak berhenti menabur. Ingat, mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka berjalan maju menabur sambil menangis. Mereka tetap proaktif. Mereka tidak berhenti. Mereka tidak mandek. Mereka tidak menerima nasib mereka dan berkata hidup kita sudah selesai. Mereka terus bergerak maju. Mereka tetap melakukan sesuatu yang dapat mereka lakukan. Mereka tetap memandang ke sekeliling untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan. Saudara, kita tidak boleh berdiam diri dan melihat badai ini dengan pesimis dan berkata, hidupku sudah selesai. Kita tidak boleh berhenti dan berputus asa menerima kenyataan ini. Pandang sekeliling. Percaya, pasti ada sesuatu yang dapat kita kerjakan untuk membuat hidup ini terus berjalan. Jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti melakukan sesuatu. Jangan berhenti sampai di sini. Bertindaklah proaktif dan lihat saja nanti bagaimana Tuhan menuntun Anda, bagaimana Tuhan menuntun saya, bagaimana Tuhan menuntun kita semua yang selalu
punya pengharapan. Saudara, di akhir dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin berkata, sekalipun kita sedang menghadapi badai yang ganas dan dahsyat, jangan menyerah pada keadaan. Jangan berhenti untuk berpikir kreatif sehingga kita bisa bertindak proaktif. Badai ini tidak boleh membuat kita berhenti untuk maju. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang menghimpit, yang membatasi ruang gerak kita. Tetapi orang yang proaktif tak akan pernah berhenti berpikir dan melakukan sesuatu dalam diam sekalipun. Mari saudara, kita jalani hidup kita dengan wajar, dalam batas-batas yang diizinkan oleh pemerintah dan situasi yang ada di sekeliling kita. Terus tekuni apa yang sementara engkau kerjakan dalam keterbatasan sekalipun. Pastikan bahwa kita terus bergerak maju walaupun sambil mencucurkan air mata. Ingat jemaat, ingat, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Pastikan bahwa kita terus bergerak maju. Kalau engkau sudah tidak dapat berlari, berjalanlah. Yang penting tetap bergerak maju. Kalau engkau sudah tidak dapat berjalan, merangkaklah. Yang penting tetap bergerak maju. Kalau engkau sudah tidak mampu lagi untuk merangkak, merayaplah. Yang penting tetap bergerak maju. Ingat, tetap bergerak maju. Sekalipun harus maju sambil mencucurkan air mata. Pegang firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang. Pasti pulang. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan menolong kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini sampai badai berlalu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkuasa di surga dan di bumi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, yang memberikan kekuatan di tengah-tengah badai. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, mampukan kami di tengah-tengah kami menghadapi badai hidup ini. Kami terus berdoa secara intensif. Kami terus berpikir secara positif. Dan kami terus bertindak secara proaktif. Kiranya firman Tuhan mengguncang hidup kami. Kiranya firman Tuhan menembusi jiwa kami. Dan kiranya firman Tuhan memberikan gairah, antusias, optimisme, dan semangat bagi kami dalam menghadapi badai ini. Bapa yang ada di sorga, kami berdoa untuk bangsa kami. Tolonglah pemerintah kami Tuhan. Berikan kepada pemerintah kami kemampuan ekstra, hikmat marifat dari Tuhan di dalam menyikapi, menghadapi badai yang sementara dihadapi oleh bangsa kami dan bangsa-bangsa lain. Tolong supaya seluruh masyarakat mendukung pemerintah, melakukan arahan-arahan pemerintah, sehingga
secara bersama-sama boleh mendatangkan keadaan yang lebih baik bagi bangsa kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk para penderita COVID-19 ini, di kota ini, di tanah ini, di bangsa ini, di seluruh dunia ini. Tuhan, kasihani mereka. Tolong berbelas kasihan kepada mereka. Jamah, sembuhkan Tuhan. Tolong semua para medis. Berikan kesehatan ekstra, kekuatan. Penuhi hati mereka dengan gairah dan semangat. Sehingga mereka terus dimampukan untuk berjuang melayani para pasien. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang takut, Tuhan hiburkan. Yang lemah tubuh dan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang mengalami tekanan, Tuhan berikan pengharapan. Berkati para medis kami Tuhan. Berkati keluarga yang mereka tinggalkan. Hiburkan dan topang mereka Tuhan. Beri upah yang patut, yang telah Engkau simpan di hatimu untuk mereka, ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu di dalam segala pergumulan hidup yang dialami berkaitan dengan badai ini. Tuhan, tolong, hiburkan, kuatkan, topang, tolong, biar kami terus antusias, bergairah dalam menghadapi badai ini. Kami datang mengucap syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Bapak Kenny Tuasela tanggal 7 April, Ibu Verosina pada tanggal 8 April, Bapak Erik Winata tanggal 11 April, Bapak Arnold Uniwali tanggal 11 April, anak Matthew Stewart Uniwali tanggal 11 April, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin belum mengisi data jemaat. Bapa di sorga, hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke hadapan Engkau. Terima kasih banyak untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Bawa anak-anak-Mu ini Tuhan untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Semakin mengenal Engkau, semakin cinta Tuhan, mengasihi sesama, dan menjalani hidup mereka di dalam takut akan Tuhan. Hidup yang bermakna, hidup yang tidak sia-sia, karena hidup ini mereka hubungkan dengan Engkau, ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah kami, inilah hidup kami. Berkati setiap rumah tangga yang beribadah di rumah tangga mereka masing-masing. Berkati kami semua, biarlah kami bertemu di dalam doa setiap waktu kami masuk hadirat Tuhan dan saling mendoakan seorang akan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya menjemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyi doksologi, dan doa berkat akan disampaikan oleh Panmukse. Kemudian kita akan mengangkat pujian. Amin. Puji
Jemaat, pandanglah Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.